Dia gimana ya? Kebetulan pacar aku ini dia ada keturunan Arab. Jadi orang tuanya mau dia sama yang Arab juga. Oh, gak Gitu. disetujuin. Jadi aku sempat dimaki-maki juga sama keluarga besarnya. Jadi aku pikir, nggak usah lagi. Dimaki-maki by WA? Aku ditelepon, terus dimarah-marahin. Jangan deketin lagi ya anak saya, gini-gini. Saya nggak pernah ngajarin anak saya pacaran, gitu-gitu. Jadi ya daripada saya yang ribet, ya kayak udah terus aja laki-laki banyak. Tapi sebenarnya dari pemikiran kamu ini sebenarnya kamu orangnya cukup, aku lihat ya, cukup tenang pembawaannya, cukup cerdas. Maksudnya cerdas dalam arti nggak berbuat yang konyol gitu kan pada saat kamu bisa aja pada saat itu kayak ngelawan gitu ya, nolak. Ayo ntar malah kamu di KDRT atau kamu malah diperkosa balik gitu kan. Nah, ya, istilahnya kita tuh menghindar tapi caranya supaya semua selamat gitu, ya kan. Nah, itu kamu memikirkan cara itu gitu. Tapi ya tergantung situasi dan kondisi juga sih. Kadang-kadang juga ada kalanya kita harus bertindak cepat, tegas gitu kan. Tergantung dari karakter orangnya. Ya syukur-syukur ya kamu gak diapa-apain sama ayah tiri dan kakak tiri kamu gitu kan. Masih ada waktu untuk kabur gitu ya. Iya, benar. Masih ada space untuk kamu set gitu, menghindar. Terus ada cerita apa lagi yang setelah kamu ngekos ini, kamu kenalan lagi dong sama cowok setelah putus? Nah, kemarin itu jadi kakak sepupu aku ini dia ikut syuting ceritanya. Nah, kakak sepupu, kakak tiri atau kakak sepupu? Enggak, jadi sepupu aku tapi dia lebih tua dari aku perempuan. Oh, beda orang lah ya. Iya, beda orang. Yang perempuan, oke. Jadi dia syuting. Nah, kebetulan aku nih resign dari rumah sakit karena udah gak sanggup lah, maksudnya dari jam kerjanya segala macam tuh udah gak sanggup. Jadi waktu itu aku kan kuliah ambil kelas karyawan, jadi online aja gitu kuliahnya. Jadi aku nganggur di situ, kayak aduh, gak ada pemasukan apa-apa kan. Nah, kebetulan kakak sepupu aku ini ngajak lah gitu, ayo mau ikut gak? Gitu. Mau lihat gak gimana sih syuting? Oh boleh tuh, soalnya udah tuh kan aku ikut lah jadi nemenin dia syuting gitu kan. Aku nggak ngapa-ngapain, cuman ngeliatin gitu doang. Nah pas di situ diajak ngobrol lah sama kru-kru di sana gitu kan. Ini siapa gitu, kenalin dong, kenalin gitu. Anak baru nih gitu kan. Kamu jadi apa di sini? Gitu. Oh enggak, aku cuman ikut kakak aja. Oh ikut doang. Sayang kamu kan cantik, ikut aja syuting kata dia gitu. Minta sama kakak kamu ikut syuting kata dia. Iya aku cuma kayak iya aja gitu. Nah di situ ada salah satu sutradara di situ. Terkenal nggak sutradaranya? Dia lumayan sih di production house yang emang lumayan gede. Oke. Nah, inisialnya? Inisialnya gini. Cowok dong? Cowok. Dia biasa ngerjain iklan, sinetron atau film? Layar lebar, kadang di sinetron juga. Masih muda usianya? Masih muda. Berkeluarga? Enggak. Oh ya? Tahu aku enggak. Jadi masih muda umurnya, cuma beda 4 tahun. Beda 4 tahun sama aku. Anakku 20, dia 24. 24 udah jadi sutradara? Wow. Karena mungkin karena yang aku dengar sih ayahnya itu orang kantor. Oh, jadi pantes dia yang tempatin di situ. Dia cepet naiknya. Cakep? Cakep, Kak. Masa? Blasteran? Enggak sih, dia orang Bandung. Apa namanya? Tapi lokal ya, maksudnya gak ada daerah Chinese? Enggak sih, lokal. Oh, gitu. Oke. Nah, dia dari stylenya oke. Terus dia nih eye catchy lah, maksudnya kayak aku ngeliat dia, wah ganteng nih gitu. Terus aku tanya, itu siapa? Sutradara gitu. Oh sutradara, kan aku jadi kayak aduh gak enak gitu kan. Dia aku cuma ngeliat aja tuh, ngelirik dari jauh. Besoknya aku ikut lagi. Jadi kamu syuting nih? Enggak, atau nemenin doang? Nemenin doang awalnya, nemenin aja. Nah pas aku ikut lagi itu kebetulan di situ lagi butuh peran pengganti. Jadi stand in gitu karena si pemainnya ini nggak bisa datang karena ada keperluan mungkin. Jadi kamu dapat peran dong? Nah iya. Dapat dialog dong? Nggak dialog. Jadi cuma peran pengganti buat belakangnya doang atau pas adegan jatuh atau pokoknya karena stand in ya namanya ya. Stand in. Nah jadi si sutradaranya itu ngelihat aku. Ini oke nih katanya gitu. Ini oke nih dari rambutnya juga udah pas katanya. Udah lo aja ya katanya gitu. Jadi apa kak, peran pengganti udah siap-siap sana wardrobe apa gitu. Cuek orangnya. Jadi pas di lokasi itu dia kayak cool, cuek gitu, maksudnya kayak suka banget lah gitu, maksudnya udah ganteng, cuek gitu kan, nggak sana sini nggak ganjen. Ya, aku seneng nih ngeliatnya kayak aduh ganteng nih, bisa nggak ya gitu. Bismillah gitu. Sudah tuh aku ke wardrobe, aku tag lah di situ, aku tag. Nah pas udah selesai tag, kebetulan dia kan sutradaranya bagus nih katanya, ntar besok datang lagi ya kayak gitu. Udah biar dijadiin stand in nanti, biar seterusnya kalau ada stand in dia lagi lo aja katanya, nggak usah cari-cari yang lain katanya. Dibayar berapa tuh jadi stand in? Lumayan sih kak, sehari tuh bisa 1,5, tergantung adegannya sih. Oh tapi full ya 24 jam standby? Nggak full, jadi tergantung scene-nya. Kalau misalkan nanti kan ada trafficnya di sana, nanti ditanya kak kira-kira scene yang ini berapa banyak gitu. Oh cuman sedikit, misalkan kayak cuman 3 scene. Kalau misalkan udah selesai ya pulang.
Oh gitu, gitu. tergantung seselesainya lah ya. Selesainya. Terus? Terus udah tuh akhirnya aku seneng kan karena dia lihat seneng sama aku nih, kayak udah lu aja terus di sini, kan aku jadi sering lihat dia kan jadinya. Kayak udah tuh akhirnya aku seneng, terus lumayan juga dibayarnya. Aku sering lah ke sana, terus ngeliat dia kayak curi-curi pandang lah sedikit. 4 hari aku ke sana. Pas hari keempat ini kakak aku nggak ada peran di situ, jadi aku sendiri butuh stand in, tapi kakakku lagi nggak ada scene-nya di situ, jadi dia nggak datang. Aku datang sendirian di situ. Datang sendirian. Pas udah aku selesai, itu selesainya udah agak malam sih, kayak jam 10 lah, jam 10 malam. Tiba-tiba dia nyamperin, kakak lu mana? Katanya gitu. Nggak datang ya dia? Iya, nggak ada dia hari ini. Oh, balik sama siapa? Paling ya online lah, Gojek paling. Terus, mau bareng nggak? Gitu. Nggak usah kak, nggak apa-apa, aku ini biar ini aja pesan ojol gitu. Terus dia bilang udah nggak apa-apa, gue bawa mobil gitu. Udah yuk bareng aja. Udah tuh akhirnya ya udah deh nggak apa-apa. Udah tuh naik akhirnya bareng, diantar pulang, tanya-tanya, ya ngobrol lah gitu, kayak umur berapa gitu. Terus siapanya ini, tadi ditanyakan kamu tuh ada hubungan apa gitu. Oh ponakan gitu-gitu, kayak nanya-nanya gitu. Udah punya pacar belum? Katanya kebetulan belum sih kak. Oh sama, saya juga gak ada pacar katanya gitu. Terus Ya udah. emang rumahnya searah? Dia rumahnya di mana? Enggak searah rumahnya, jadi aku ke kiri dan ke kanan harusnya, tapi karena dia niat mau nganterin aku dulu, jadinya ya udah dia mau nganterin gitu kan. Besok-besok kalau mau berangkat bilang gue aja, nanti bareng. Terus aku bilang kan rumahnya nggak searah, ya nggak apa-apa kan, bisa jemput dulu, nanti biar datangnya bareng, bisa sarapan dulu di luar kata dia gitu. Gitu. Terus aku kayak nggak apa-apa kak, nanti ngerepotin gitu. Terus udah tuh diantar sampai rumah, udah dia pulang, udah gitu aja. Besoknya aku nggak datang karena nggak ada bagian scene, aku, ya nggak ada scene aku di situ. Lumayan lama tuh nggak datangnya, 4 hari 5 hari, jadi nggak ketemu lah karena sebelumnya aku nggak ada save-savean nomor juga kan sama dia. Nah pas hari ke-6 itu break syuting, jadi kru-kru sama yang lain ini mau inilah kayak ayo kita makan-makan gitu, karena break syuting kan, kita makan-makan lah, kita healing kemana gitu kan. Akhirnya kita ke Bandung waktu itu. Sama siapa aja? Rame-rame semuanya, kayak pemain, terus kru, semuanya tuh diajak sana. Naik kendaraan masing-masing? Naik kendaraan masing-masing. Nah, tapi waktu berangkat ke sana aku nggak bareng dia. Jadi aku sama kakak aku kan, ke sana lah kayak nyewa villa gitu, barbecue, macam gitu-gitu. Pas lagi barbecue itu, dia nyamperin, sini mau nggak, kata gitu, ini enak kata gitu. Terus nyamperin, kayak itulah kayak ngobrol-ngobrol gitu, adalah interaksinya di situ kan. Terus kelihatan nih sama kakak sepupu aku, ngapain lu katanya, ngedeket-deketin adik gue, jangan mau sama dia ceweknya banyak, kata kakak aku gitu kan. Dia ceweknya banyak, jangan mau sih, jangan mau. Enggak, apa sih, enggak, bohong, enggak ada, gue enggak ada cowok, kata. Enggak ada cewek gue, katanya, free nih, single kata dia. Terus akhirnya udah tuh interaksi gitu, makin malam gitar-gitaran lah ceritanya. Dia main gitar, terus itu caper mungkin. Iya. Kayak, Unjuk ini skill. Kayak ini gue jago nih ngegitar nih, menarik perhatian cewek. Terus lagunya lagu apa? Lagu romantis? Lagu indie gitu, kayak Versa Besari. Kan dia anaknya kayak anak-anak indie gitu, Kak. Jadi kayak senja gitu. Gitu. Dia main gitar kayak gitar. Sil sini nyanyi bareng sini. Nanti gue gitarin, katanya. Request aja mau lagu apa gitu, caper gitu kan. Kayak udah tuh akhirnya udah tuh aku nyamperin kan, terus nyanyi. Udah malam-malam, udah mulai sepi kan, jadi kayak udah sisa beberapa orang doang yang di situ. Terus udah nyanyi, dia udah capek kata dia gitu, ditaruh lah gitarnya kan. Keliling-keliling yuk kata dia gitu. Mana mager udah yuk keliling-keliling, sayang nih kan di sini cuman semalam gitu, maksudnya nanti kan besok udah mulai lagi syuting, udah nikmatin dulu villanya, ini bagus loh gitu. Lihat view-nya apa segala macam. Terus ada akhirnya nurut aja, ya yuk keliling-keliling kan, lihat view sampai kayak cerita-cerita ya gitulah, basa-basi gitu. Kemarin kemana aja lu, trauma ya diantar pulang sama gua, kok nggak balik lagi, katanya gitu. Ya kan nggak ada scene-nya gitu. Terus ngapain gua kesana, ya ngapain kek, temuin gua kek apa, kata dia gitu. Gua ngapain, nggak penting banget, tapi kiranya gua genit lagi, ganjen lagi sama lu. Udah nggak apa-apa katanya, temuin gua aja, padahal emang siapa juga sih yang bakal marahin, katanya. Takut ya sama cowoknya, dia bilang gitu. Iya orang gua nggak ada cowok, masa nggak mungkin, lu kan cantik, nggak mungkin lah kalau nggak punya cowok. Lu kalau punya cowok juga masih pantes sih, dia ngomongnya gitu. Kayak apaan sih ini, kayak gombal-gombal. Jadi udah kayak akrab lah ya. Ya karena dia friendly juga pembawaannya, jadi akunya juga inilah terbuka lah ke dia gitu. Udah ngobrol-ngobrol gitu, udah yuk tidur kata gitu, udah malam. Naiklah akhirnya ke atas. Nih kalau nyari kamar gue di sini ya, kata dia gitu. Maksudnya iya gitu. Lu tidur sama siapa, kata. Berdua gitu. Oh ya udah gitu, udah tuh pisah kan. Terus udah gitu pas aku masuk kamar ternyata sepi, nggak ada orang. Nah kakak sepupu aku nih kemana nih dia, tidurnya di kamar yang mana nggak tahu. Pada ambil posisi ya. Kesempatan kan jarang-jarang kayak gitu. Sepi nih, nggak ada orang.
Terus kok nggak ada orang gitu kan, udah ya udahlah sendiri gitu. Tapi nggak langsung tidur, biasa kan, scroll dulu apa dulu gitu kan. Gak lama dia ngetok. Dia ngetok kan, aku buka lah pintunya. Dia tuh ternyata. Sil, kamar gua nggak ada orang, tapi gitu. Pada kemana ya? Gak tahu. Gua di sini dulu boleh nggak? Gua nggak berani kalau sendiri. Dia kayak gitu. Oh ya udah tuh ada kasur 2 katanya. Kakak lu mana? Katanya. Nggak tahu. Oh pada ini kali ya, ke belakang kali ya? Iya. Katanya. Sudah tuh. Dia gimana sih kayak ngantuk-ngantuk gitu, kayak udah lemes gitu kan. Terus dia tiduran aja tuh di kasur yang sebelah kan 2 tuh, twin bed gitu kan. Aku di kasur yang sebelah. Terus aku main HP. Sil katanya. Apa? Nggak bisa tidur Sil katanya gitu. Lu sini kek, ngapain sih jauh-jauh kata dia gitu. Terus lu aja yang sini, yang butuh siapa gitu kan. Terus nyamperin tuh bener, disamperin sama dia. Dia nyamperin kan ke kasur, terus dia gue tidur sini ya Sil katanya. Emang boleh katanya. Boleh, udah boleh kata dia. Sudah tuh ada tidur. Terus udah tuh dia tidur diam kan. Terus aku main HP aja. Tapi di situ pastinya aku tengkurap gitu kan. Lu cantik tau Sil. Tiba-tiba dia ngomong gitu. Makasih. Jadi cewek gue kali ya. Dia bilang gitu kan. Terus apa sih ngantuk lu ya? Enggak, orang serius kata dia gitu. Terus udah aku diem tuh, nggak aku jawab lagi. Sil, apa? Jadi cewek gue mau nggak? Gitu. Nggak mau katanya. Serius katanya. Terus lu nggak mau? Ya nggak mau. Terus dipaksa-paksa katanya. Terus gue jelek ya Sil. Terus kata aku enggak katanya. Kan baru kenal. Masa mau langsung pacaran orang baru kenal? Terus dia diem tuh. Terus dia tidur. Udah ngorok tuh, udah tidur kan. Nah pas dia tidur tadinya aku niat mau pindah ke kasur yang sebelahnya. Pas aku mau pindah ditarik sama dia. Jadi pas aku udah mau gini ditarik. Jadi akhirnya aku jatuh kan ke badannya dia. Di sini aja katanya. Mau kemana gitu kan. Pindahlah sempit gitu kan. Terus dia geser. Oh tuh emang sempit. Tuh gue di ujung tuh. Udah gak usah kemana-mana, sini aja kata dia gitu. Terus udah akhirnya dipegang kan, karena aku dipegang gini sama dia, terus diginiin ke badannya dia tuh. Udah tuh akhirnya aku tidur. Kayak meluk gitu. Kayak meluk gitu posisinya. Pas tadinya dia kan ngadep ke sana tuh, jadi aku kan di belakang dia, ngebelakangin dia gini kan. Terus tiba-tiba dia balik badan. Dia balik badan, dia terus gitu, terus akhirnya cuman kan di situ. Terus dia bilang, dia pas udah dia tanya lagi, mau ya Sil jadi cewek gua katanya. Tapi kalau jadi cewek gue ada gininya, gitu maksudnya kayak gininya apa gitu kan? Ya gini main gitu kan? Mau nggak? Kata dia gitu. Dia mau kayak gitu. Maksudnya kayak berhubungan lah ya. Iya berhubungan. Terus? Gitu kan? Enggak kak, nggak berani gitu. Emang nggak pernah sih ya? Nggak pernah. Masa sih katanya? Mau nyoba gak? Dia jawabnya gitu. Terus gue bilang nggak mau gitu. Udah pindah lagi sana. Terus akhirnya dia maksa kan? Terus dia tarik. Cium. Tadinya aku nolak kan, tapi dia segut kisah, maksudnya kayak ciumannya bagus, maksudnya kayak beda lah, nggak segeragas orang-orang gitu loh. Kamu juga suka sama dia kan? Iya, karena dia udah misalnya udah menarik perhatian aku lah dari awal, karena akunya juga suka, ya akhirnya aku mau di situ. Nah akhirnya mulailah gitu main gitu. Di kamar itu? Di kamar itu. Nah orang-orang kakak kamu nggak datang? Nggak ada, sampai pagi pun dia nggak datang. Oh. Jadi emang di kamar itu emang kita berdua doang. Oh, jadi udah dari kalian berhubungan begituan? Begituan. Tanpa pengaman? Nah, enggak. Itu dia. Jadi dadakan lah ya? Karena kepepet. Iya, itu pengalaman pertama kamu gimana? Itu kan pertama kalinya? Iya, pertama banget. Pas dia bilang mau masukin gitu ya. Udah pernah kan? Tapi pintunya dikunci? Enggak. Ya ampun. Barbar ya? Iya, udah pernah kan katanya. Belum. Serius? Belum. Sakit tapi sih katanya. Kalau pertama gitu ya? Nggak apa-apa katanya. Jangan deh katanya. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa kata dia gitu. Nggak apa-apa sih, ya cobain ya katanya. Terus main, pas udah mau klimaks itu mau nyobain nggak di dalam. Marah dong, aku langsung kayak sadar di situ, maksudnya kayak didorong. Jangan, maksudnya kayak jangan. Enggak. Akhirnya untungnya enggak. Jadi di luar. Untungnya di situ aku masih bisa sadar. Maksudnya kayak enggak terlalu kebawa suasana. Itu gimana pas pertama kali kamu melakukannya? Aku nggak bisa jalan, Kak. Kenapa? Setelah itu sakit. Oh. Maksudnya kayak kalau aku pikirin orang-orang kayak lebay masa ya sih sesakit itu, maksudnya kayak ternyata emang beneran sakit ya, Kak. Maksudnya sampai aku pipis pun sampai gini kalau pipis setelah ini ya, setelah berhubungan itu sakit ternyata. Nah terus aku nggak bisa jalan, maksudnya kayak jalannya tuh kayak orang kayak robot gitu, tapi jujur enak sih.
Jujur, karena mungkin aku ngelakuinnya sama orang yang aku suka juga kali ya. Iya. Jadi feel-nya mungkin beda. Iya. Kalau misalkan aku ngelakuin mungkin pada saat itu sama kakak atau sama ayahku, mungkin nggak Nggak akan mungkin. seenak itu feel-nya. Pasti kamu nangis. Iya pasti. Mm-mm. Apalagi tuh first time banget kan buat Iya. aku. Jadi pacaran. Tapi Nggak lama. Nah, Pas film ini udah mau selesai. selesai, Bye-bye. aku mergokin dia Dengan. sama pemain lain di lokasi syuting. Oh, yang mana itu kamu kenal? Itu temen aku, Deket. dekat. Maksudnya kayak aku kan punya teman kan di lokasi itu. Jadi aku ceritain tentang dia, kayak aku suka sama dia, Oh, kayak ya. apa-apa itu semuanya tuh ke orang itu, ke teman aku itu. Terus? Dan dia sama teman aku itu. Oh, Jadi aku gitu. kaget banget itu, aku shock Shock banget. dong. Terus kamu Iya. apain dia? Marah. Tapi marahnya nggak ke teman aku marahnya ke cowok aku, ke mantan aku kan. Karena maksudnya dia orang yang pertama kali main sama aku maunya kita lama gitu maksudnya, karena aku udah ngasih kan maksudnya bahasanya. Masa ya sih cuman nggak lama kak, itu paling kayak cuman sebulan setengah. Tapi pas kepergok kamu masih pacaran kan statusnya sama dia? Masih pacaran statusnya. Abis itu kamu langsung putusin? Terus dia alasannya apa pada saat ketahuan? Itu bukan aku yang mau, itu teman kamu, katanya teman kamu yang maksa-maksa gini. Pokoknya di situ dia playing victim lah kak, dia nggak ngaku lah intinya. Ya sama-sama salah, maksudnya kayak kenapa lo nya mau? Ya, akhirnya kamu yang mutusin? Nah pas ketahuan kepergok itu dia minta maaf, tapi belum aku putusin. Jadi kayak aku masih kasih dia second chance lah, maksudnya karena aku mikirnya kayak aku first time sama dia kan, masa iya sih, maksudnya kayak cuma sebulan gitu loh, masa iya sih nggak lama gitu, nanti aku mikirnya kayak nanti ada nggak ya cowok yang mau sama gua gitu kan, kayak cewek tuh kalau misalkan udah nggak ini kan kadang suka dipandangnya rendah banget sama cowok-cowok. Jadi aku takut nanti aku nggak bisa dapetin cowok lagi gitu yang value-nya tinggi lah gitu, maksudnya nggak bisa lagi takutnya. Terus udah akhirnya skip beberapa minggu, aku dikasih tahu sama salah satu kru, disuruh nyamperin ke kamar dia. Dia lagi tidur sama cewek, teman aku itu. Yang kemarin ciuman? Terus kamu pergokin dong? Iya, aku buka. Itu nggak dikunci. Dia selalu kayak gitu ya? Iya, kayaknya kebiasaan nggak ingat kunci pintu deh kayaknya. Jadi, apa emang sengaja? Wah nggak tahu ya, soalnya waktu yang sama aku juga kan dia nggak kunci. Terus pas kamu buka dia lagi posisi gimana tuh? Lagi main kak, jadi emang ketutup selimut sih, maksudnya kayak tapi kan kelihatan banget di situ kan. Dibuka dan itu posisinya aku nggak sendiri, aku berempat. Waduh, sama kru-kru yang lain. Dilihat dong? Iya, karena kru-kru yang lain juga maksudnya kasihan mungkin ke aku kan, karena mereka juga tahu aku pacaran sama dia di situ. Pas dibuka dia lagi kayak gitu, cowoknya teriak kenceng banget, terus nangis teman aku itu, terus dia juga panik, gelagapan kan. Terus aku marah lah di situ, maksudnya kayak marah, bener-bener marah banget aku di situ. Ini maksudnya apa gitu kan? Kayak kemarin katanya gue aku marah-marah ke dia. Kemarin katanya ini apa? Minta mohon kasih kesempatan kedua, ini kesempatan keduanya. Maksudnya apa? Gini. Ya udah tenang dulu. Maksudnya di posisi itu pun dia masih sempet-sempetnya belain temen aku, ngerti gak sih? Kayak ya kamu jangan marah-marah sih dong, itu gak enak, ada temen kamu. Ada temen kamu gini. Temen apaan yang berani? Maksudnya kayak yang ngambil, yang bisa kayak gitu. Iya, ngambil cowok temennya sendiri, nggak ada. Gue udah nggak nganggap lagi tuh dia temen. Nggak peduli lah dia mau kayak gimana kayak. Saya di situ karena posisinya dia lagi telanjang kan, temen aku ini, terus ada kru-kru yang lain, mungkin jadi dia kayak berusaha melindungi si teman aku dulu ini, biar kayak pakai baju apa segala macam gitu biar nggak diliatin. Itu benar-benar ditontonin sama orang-orang tuh, diliatin kita berantem. Jadi kayak rame dong ya? Iya, jadi kayak adegan film juga kak. Iya, maksudnya kayak pemeran utamanya tapi dia kali ini. Iya, jadi kayak adegan film juga, drama banget di situ karena benar-benar diliatin sama banyak orang juga kan. Sampai ada yang sempat motoin. Oh iya kan, iya, di videoin. Iya, serius. Iya. Wah parah. Karena emang ke GP itu pas lagi main banget dan itu banyak aku saksinya. Iya, saksinya banyak. Habis itu kamu putusin? Saat itu juga aku putusin. Nah, terus sekarang punya cowok lagi, tapi alhamdulillah dia baik sih kak. Bukan anak syutingan? Bukan. Jadi kamu selama syuting ini nanti ketemu dia lagi dong? Enggak? Setuju dulu sama dia nggak? Aku nggak mau. Aku kalau misalkan ditawarin syuting lagi, tanya dulu PH-nya mana. Oh, kalau PH-nya dia, aku nggak mau ambil. Tapi kalau temen kamu ketemu sama temen kamu yang nidurin cowok kamu itu gimana? Aku udah nggak anggap sih kak. Dia syuting juga? Sering juga ketemu? Sering juga ketemu. Bodo amat? Bodo amat. Kalaupun ketemu lagi, dia yang ngehindar, dia yang nggak berani. Malu ya? Iya, dia yang nggak berani lihat aku, karena semua orang yang di syutingan itu udah tahu. Rahasia umum ya? Jadi kayak yang dia udah jelek banget namanya di situ. Jadi dia nggak gitu berani. Ya? Kalau di lokasi itu gitu ya? Wah iya kak, sumpah aku juga kaget sih kak sebenarnya. Jadi kan namanya lokasi syuting itu kan makan, tidur, istirahat, kerja di situ. Banyak waktu luang di situ. Iya. Yang namanya cinta lokasi udah pasti, gitu kan? Karena hampir 24 jam dihabiskan di lokasi, gitu kan? Nah makanya pinter-pinter lah ngejaga diri, Neng. Iya benar. Aku sempat ditawarin jadi simpenan. Sama kru. Salah satu kru di situ. Jadi dia kayak nawarin, jadi mau nggak Neng jadi simpenan abang? Nanti sekali main dibayar 600.
Ih, Harga diri gue sih harga 600 gitu. baru perlu aja udah sombong ya. Makanya loh. Udah belagu ya. Ingat anak bang. Gitu kan. Parah sih. Ya Allah, luar Tapi biasa ada kak ya. yang mau. Ada Iya, kak yang makanya mau. kan tergantung diri Iya masing-masing benar. gitu. Karena kamu juga masih muda. Sekarang umur berapa? 20. Umur 20. Ya pintar-pintar jaga diri lah ya. Benar. Karena apa? Di lokasi kayak gitu tuh nggak ada yang abadi. Yes. Dia akan berlangsung sesuai dengan judul itu berlangsung. Benar-benar. Kalau judul udah selesai, Ganti- bubar jalan. Betul. Ganti tim, ganti personil, ganti suasana, ganti lokasi semuanya. Ya, kalau memang kamu misalnya mau langgeng di dunia itu ya baiknya nggak usah berurusan sama orang kayak gitu. Iya benar sih. Bener gak? Benar. Kalau kamu bener-bener passionnya di syuting. Ah, Gitu. Karena nanti akhirnya kamu jadi kayak ngeblok satu PH hanya karena si orang itu, bener gak? Iya benar. Padahal PH-nya nggak ada masalah kan sama kamu Iya kan? benar sih. Cuma karena nggak mau ketemu lagi aja. Iya, dan omongan orang itu kan kejam, jahat ya. Iya. Kalau kita udah tahu, udah ini pasti mulutnya kemana-mana tuh. Nah kan, akhirnya kita jadi kayak nggak meaningless gitu loh. Jadi kayak, ih gue nggak berarti banget di sini diomongin, sana diomongin. Iya. Akhirnya karya kamu tuh malah nggak kelihatan. Iya. Padahal kamu misalnya aktingnya bagus, pinter ngapalin dialog, misalnya kayak gitu. Terus kamu bisa diandalkan di dalam sebuah pekerjaan, nah itu malah nggak kelihatan. Iya benar. Mumpung masih 20 tahun, udah deh kalau misalnya ini hindarin lah Iya. orang-orang yang memang udah tahu nggak serius sama kamu. Iya, benar. Sebenarnya kakak kamu kan udah bilang jangan dia banyak ceweknya. Bener nggak? Iya sih, aku justru udah di warning ya sebenarnya. Udah di Karena warning mungkin di situ aku lagi suka-sukanya nih. dan penasaran juga. Iya, kayak aduh nih orang kayak udah duitnya ada kan, terus Iya. ganteng, masih muda, siapa sih yang nggak mau? Bener. Itulah. Nah, terus apa dari dua kisah tadi dengan ayah tiri sama kakak tiri dan sama di lokasi itu yang bisa kamu bagikan untuk para cewek-cewek di luar sana? Kayak buat cewek-cewek di luar sana, pinter-pinter jaga diri, jangan apa ya, jangan karena kalian takut, terus kalian diem aja gitu, kayak ngebiarin aja, jangan. Kalau kalian masih bisa lawan. Tipsnya untuk yang punya ayah tiri dan kakak tiri seperti kamu? Nah ya kalau misalkan nasibnya sama, kita nasibnya sama, speak up deh, kayak ngomong. Kalau bisa ngomong, kayak biarin aja semua orang tahu. Karena kalau misalkan didiemin tuh, dia malah jadi keenakan bener. gitu. Jadi harus berani sih, tipsnya harus berani, jangan takut. Betul, harus speak up dan harus berani bertindak. Berarti gue gak bisa stay di sini lagi Ya, gitu. Kalau benar. nggak hancur kan masa depan kita. Benar. Gitu. Walaupun ya satu sisi itu sudah menjadi ayah ya secara keluarga, itu hubungan keluarga, tapi kan kalau nggak ada hubungan darah tetap kita harus punya batasan Iya. gitu ya. Secara ini kan bukan muhrim loh istilahnya kan. Iya benar. Gitu guys, silakan